Halo Mirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang informatif, inovatif, dan inspiratif, serta memotivasi Anda berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini adalah seorang entertainer, bukan hanya aktor, tapi ia juga penulis naskah dan juga produser. Ia terkenal dengan film pertamanya The Right One pada tahun 2013. Penasaran siapa dia? Kita lihat profil narasumber berikut ini. Ferdinandus Gandhi Fernando Hasmana atau kerap lebih dikenal sebagai Gandhi Fernando lahir di Jakarta 8 Februari 1990. Ia adalah seorang aktor, penulis skenario, produser film berkebangsaan Indonesia berdarah India Manado yang mengawali karir sebagai model. Tahun 2008 hingga 2012, Gandhi bersekolah di Los Angeles mengambil beberapa jurusan yang antara lain acting, filmmaking, dan bisnis manajemen hiburan di New York Film Academy, The Acting Corps, dan University of Southern California. Gandhi berperan dalam film perdananya The Right One bersama aktris Tara Basro pada tahun 2013. Dalam film itu, ia tak hanya bertindak sebagai aktor, namun juga sebagai produser. Pada tahun 2015, Gandhi merilis 2 film yaitu Tuyul Part 1 yang bergenre horor bersama aktris tindakannya Dewi dan Citra Prima. Yang kedua adalah Pizza Man yang bergenre komedi dan dibintangi bersama Yuki Kato, Karina Nadila, Joanna Alexandra, dan sejumlah artis lainnya. Pada tahun 2016, Gandhi merencanakan merilis beberapa judul film yang telah ia umumkan via media sosial miliknya. Antara lain yaitu Midnight Show bersama aktris Acha Septriasa dan Ratu Felicia, Zodiac Theory atau Bintangmu bersama aktris Angie Storia, Comic 8 Casino Kings, Rumah Malaikat bersama Mentari Demarel, dan Slam Dunk bersama aktris Ardina Rasti. Selain itu, ia juga membintangi sejumlah judul FTV dan sinetron. Pemirsa, terima kasih karena Anda tetap di Sosok. Nah, sekarang kita udah bersama pada sosok kita hari ini, yaitu Gandhi Fernando. Halo Gandhi, Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Makasih udah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol. Gimana, lagi sibuk apa nih Gandhi? Sekarang lagi persiapan nih, minggu depan mau ada acara Comic Con. Okay. Kita mau launching trailer Midnight Show sama posternya. Itu film keempat saya. Oh, film keempat. Jadi ini udah mau rilis berarti ya? Nah itu kalau misalnya sebelum kita ngobrol panjang nih, Gandhi tuh gimana sih perjalanan karirnya, mungkin dari kuliah atau mungkin emang sudah sejalan sama karir kali ini? Saya udah cita-cita saya dari dulu pengen jadi aktor sebenarnya. Okay. Dari udah umur 10 tahun tuh saya sering banget ngelihat surat kabar yang sore-sore gitu, dan sering ada gambar-gambar film-film yang poster-poster bioskop tuh. Dari situ sering banget tuh saya bilang, wah ini suatu hari ini saya pengen nih ada dalam cita-cita dalam film ini gitu. Sampai sekarang 25 tahun merintis terus sih, jadi pengennya jadi aktor. Bukan jadi artis ya, ada bedanya loh. Kalau jadi artis mah tinggal infotainment aja ntar gitu. Tapi kalau jadi aktor film beda gitu. Jadi memang cita-citanya dari dulu pengen jadi aktor film. Karena juga suka film, jadi saya dulu pernah sempat belajar filmmaking, saya pernah belajar writing, saya belajar business and management of entertainment-nya juga. Jadi saya memang udah sekolahin itu semua gitu. Saya ambil filmmaking di New York Film Academy di Los Angeles. Itu saya ambil 1 tahun filmmaking. Sebenarnya nggak lulus sih dari filmmaking. Karena nggak betah waktu itu di sekolahnya. Abis tahun saya pindah ke Acting Corps. Itu saya ngambil dari beginners acting sampai saya master class. Itu sekitar 2 tahun. Lalu saya transfer ke UCLA. University of Southern California, saya ambil Business and Management of Entertainment dan juga Acting. Saya ambil double major,
Cuma business manajemennya lulus, actingnya saya drop out. Kenapa tuh? Karena saya udah ngambil di acting corps, jadi saya pikir iya, ngapain benar. sih ngambil sampai Dua-duanya, double. Saya ha. pikir ternyata nggak terlalu guna juga sih gitu. Saya pikir ya udahlah ambil bisnisnya aja. Bisnisnya. Jadi kalau misalnya didengar-dengar nih, emang udah mencakup perfilman tuh udah banyak banget nih ilmunya, udah merintis dari awal banget. Jadi Gandhi tuh udah tahu udah mau jadi apa nantinya dari kecil ya. Dari kecil udah tahu. Kalau misalnya dari keluarga sendiri mungkin ada kah yang dunia perfilman atau entertainer, jadi Gandhi pun termotivasi? Iya sih, memang keluarga saya backgroundnya produser film. Kakak sepupu saya presenter Novita NG, jadi memang saya udah dikelilingin sama orang-orang yang kerja di entertainment. Dan jadinya emang termotivasi juga. Waktu itu terus Gandhi juga pernah model. Itu awal karir jadi model. Kalau itu sih bukan karir ya, itu iseng-iseng sebenarnya. Itu iseng-iseng, itu gimana? Itu di berhadiah Indonesia itu. ya? Di Indonesia dan ya dulu kalau mau main film, mau main sinetron, atau main FTV itu ya awalnya coba dari modeling dulu gitu. Ya udah coba aja. Tapi memang bukan nggak passion sih di situ. Itu cuman iseng-iseng kalau dapat ya udah, kalau enggak juga ya udah. Tapi gitu. waktu itu dapat ya model, sempat perintis karir selama berapa, setahun mungkin? Tapi juga cuman beberapa fashion show sama beberapa photoshoot aja, nggak pernah yang bener-bener sumekeh pengen jadi model nggak juga gitu. Tapi dari situlah akhirnya bisa ke main FTV, film dan sebagainya. Dari situ kenal banyak orang. Jadi main FTV, dapat manajer, dapat agent, casting dari situ sebenarnya. Dari situ. Film pertamanya tuh apa tuh? Waktu itu sama Tara Basro, benar? Itu film pertama. Itu film pertama saya yang saya produserin dan saya acting juga. Judulnya The Right One. Sebenarnya sebelum The Right One saya udah main beberapa FTV dan juga sinetron. Cuman waktu itu saya mikir, pas saya pulang dari Amerika waktu itu, terus saya main FTV, main sinetron, saya pikir kok gue jauh-jauh sekolah film, jauh-jauh sekolah acting di luar negeri, di band sama bokap nyokap, masa pulang-pulang cuma main sinetron doang gitu. Gue pengen main film. Akhirnya gue mikir susah banget dapat kesempatan itu. Ngapain gue nungguin kesempatan, gue bikin kesempatan gue sendiri aja gitu. Hari gini gitu nungguin bola kan kayaknya. Jadi ya udah gue bikin film sendiri. Skenario udah gue tulis bersama teman gue dari masih dulu kuliah. Tadinya mau bikin Midnight Show dulu. Oh, Midnight Show. Which is film keempat gue. Tapi akhirnya jadi bikin The Right One dulu. The Right One dulu. Berbahasa Inggris, film itu syuting di Bali. Kenapa berbahasa Inggris? Karena nulisnya waktu itu memang udah bahasa Inggris dari pas masih sekolah, jadi iya benar. mau ditranslate ke bahasa Indonesia itu agak kaku sih. Iya, betul. Dan pengen bikin tentang film-film anak-anak ekspatriat gitu yang tinggal di Bali gitu. Jadi gitu. Ya udah jadilah The Right One. Jadi Right One. Terus kalau misalnya aku baca-baca juga nih, kayaknya Gandhi tuh waktu itu pernah pas di LA ya, pas kuliah pernah ikut audisi Glee, terus something yang film dan juga acara terkenal apa aja tuh? Saya pernah audisi Glee, saya pernah audisi Nikita yang Maggie Q main. Saya pernah audisi Percy Jackson juga pernah waktu itu. Tapi cuma audisi doang. Tapi itu something cool gitu sih, udah itu film-film hebat. Iya sih, tapi kan cuman, maksudnya kalau saya sih biasa aja sih, karena cuman casting doang. Maksudnya, tapi ya bersyukur lah ada pengalaman itu, karena saya masuk ke dalam studio, movie studio saya bisa casting juga, bagi saya juga udah something sih saat itu ya gitu. Cuman ya udah, saya nggak terlalu suka ngebanggain itu juga karena nggak dapat juga perannya. Tapi itu saat kuliah berarti ya? Saat kuliah. Yang habis itu baru ke Indonesia, baru jadi model itu? Enggak, jadi model sebelum sebelum kuliah? Sebelum kuliah juga udah. Bukan jadi model ya, ikutan modeling. Bukan jadi model. Baru setelah pulang dari Indonesia sempat ikutan lagi. Tapi juga cuma karena teman-teman lama aja gitu, juga ikutan. Ya udah, kalau enggak juga enggak terlalu sih. Dan itu bukan karir, jadi kayak ya udah awalnya aja kayak itu batu loncatan untuk masuk ke dalam the social community aja gitu sih. Terus kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol, apa sih yang memotivasi Gandhi supaya sekarang udah jadi penulis, udah jadi produser, apa sih something yang memotivasi? Keinginan sih dari dulu memang pengen bikin film, pengen ya seperti saya bilang tadi, saya pengen berada dalam sebuah cerita. Saya suka storytelling, saya suka imajinasi gitu, dan
kenapa saya juga jadi produser, kenapa juga jadi penulis ya karena memang saya hobi. Gimana caranya hobi saya ini saya salurkan juga gitu, saya bikin bisnisin juga dan bagaimana bisa menjadi produser juga seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya moto saya tuh I don't wait people to bring me flowers, I make my own garden. Gitu loh. Jadi saya orangnya agak-agak nggak sabaran gitu. Dimana saya sudah cita-cita dari umur 10 tahun sampai sekarang udah saat The Right One tuh saya masih 22 apa 23 gitu. Masih muda berarti masih muda dan saat The Right One itu saya udah di titik dimana aduh mau sampai kapan gue nungguin dapat kesempatan dari orang. Kenapa nggak gue bisa dapat akses untuk untuk bikin film. Kenapa nggak gue bikin film dan di film-film itu juga gue memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berpotensi cuma tidak mendapatkan kesempatan. Makanya karena itu pemainnya Tara Basro yang belum pernah mendapatkan pemeran utama saat itu ya. The Right One tuh dia film pemeran utamanya dia. Lalu Steven Nodang sutradaranya juga belum pernah direct film. Jadi saya temenan sama dia dulu pas kuliah dan ya udah yuk kita bikin bareng gitu. Itu jadi ya motivasi. Benar sih, jadi ya banyak orang juga mendapatkan kesempatan dari adanya dan semua akhirnya film Rainy Pictures kita udah ada The Right One, Pizza Man, Tuyul Part 1, Midnight Show dan Zodiac Theory itu memang sutradara-sutradaranya itu semua tergolong baru. Seperti contohnya Ginanti Rona Tembang Asri, dia sutradara Midnight Show, dia cewek umur 26 tahun atau 25 tahun. Masih muda juga. Itu menjadi film perdananya dia. Dan ya saya memberikan kesempatan pada dia karena saya lihat dia punya something gitu. Begitupun juga sutradara-sutradara yang lain dan pemain-pemainnya juga gitu kayak Tara Basro, Karina Dila di Pizza Man, terus Ratu Felicia yang sudah lama nggak main film saya ajak lagi, Dinda Kanya Dewi yang udah lama nggak main film saya ajak lagi. Berarti dari situlah yang membangkitkan lagi yang mungkin ada kemampuan yang bisa diasah kayak gitu ya berarti. Nah kalau misalnya nanya satu pertanyaan, apa sih kesenangan dari menjadi produser dan juga penulis naskah? Sebenarnya jadi produser tuh nggak enak banget. Tapi nanti nih ya ceritanya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Ya pemirsa, masih di Sosok dan masih dengan Gandhi Fernando. Nah kita ngobrol-ngobrol lagi nih Dandi. Pertanyaan yang tadi, apa hal yang menyenangkan jadi seorang entertainer? Jadi penulis naskah dan produser? Jadi penulis naskah. Kalau penulis naskah itu nggak enaknya sih. Nggak ada nggak enaknya? Karena memang itu hobi dan saya bukan penulis naskah yang orderan. Which is kalau di order juga mau sih. Gitu. Kalau cuman sampai saat ini belum mendapatkan penawaran yang memang ini cuman karena saya memang belajar screenwriting juga dulu pas kuliah dan pas bikin film itu ya saya kontrol skenarionya. Justru juga kebanyakan semua film-film saya idenya adalah ide cerita saya. Jadi saya tidak pernah mengambil ide cerita orang lain. Kalau banyak orang ngajuin ide cerita. Pasti saya kebanyakan tolak sih. Pasti saya bilang udah deh mendingan lu tuh bisa bikin, cuma lu bikin ide gue aja deh. Iya. Karena emang mungkin banyak ide yang belum tersalurkan juga. Nah kalau misalnya ngomongin ide nih sebelum kita lanjut ke hal yang menyenangkan dari produser, idenya tuh biasa dapat dari mana sih? Dari baca buku, dari nonton, dari keseharian, banyak sih. Jadi kalau Pizza Man waktu itu idenya saat lagi nonton DVD di rumah pas kuliah sama teman-teman dan si tukang pizza yang nganterin itu ganteng karena ganteng. Terus teman-teman cewek di sana tuh kayak wow kayak gitu-gitu. Dari situ saya dapat ide. Kalau Tuyul waktu mimpi dari mimpi pun bisa jadi film nih. Sering loh gue mimpi terus tiba-tiba gue kebangun langsung langsung nulis gitu ini. Banyak yang nggak kejadian sih tapi tapi kerjanya di Tuyul mimpi Tuyul terus kebangun langsung nelpon sutradara Billy Christian. Langsung ya? Langsung malam-malam, Bill, kita nggak usah bikin horor yang ini, kita bikin yang ini aja.
tuyul, gue juga ada ide tuyul tuh, ya udah jadi. Udah nyatu tuh. Kalau zodiak teori dapat idenya karena ayah saya itu tuh suka banget sama zodiak. Jadi kalau misalnya bapak saya tuh sering nanya, Benny ceweknya bintangnya apa? Oh sekarang ya dari situ. Ngaruh ya. Oh kalau bintangnya tuh ini gitu. Kalau zodiaknya dia tuh ini gitu. Oh iya oke. Terus dapat ide kenapa nggak bikin satu orang ngedate dengan 12 bintang ya. Jadi itu idenya bisa dari mana aja dan kalau dapat ide tuh langsung ditulis ya, langsung biar nggak lupa gitu. Kalau Midnight Show itu dapat ide saat dulu nonton Kuntilanak. Kuntilanak iya. Nonton Midnight Show tengah-tengah malam dan pulang waktu itu nontonnya di Arta Gading gitu dan pas pulang tuh sepi banget di parkiran dan gue ngebayang kalau misalnya ada satu karakter pas lagi nonton tayangan tengah malam terus tiba-tiba ada pembunuh di situ gimana ya dalam bioskop. Jadilah gitu. Jadi apapun bisa jadi sebuah ide dan bisa jadi sebuah film berarti ya. Kalau misalnya kesenangan dari menjadi produser apa nih? Nggak ada. Kenapa? Kesenangannya adalah karena kita bisa bikin film yang apa yang kita mau. Visi kita the leader of everyone gitu. Jadi orang bilang direkturnya adalah yang segalanya, nggak juga, produser gitu. Produser malah ya. Ada si sutradara saya yang direct di PH ini kualitasnya kayak gini, di direct di PH saya kualitasnya beda lagi karena semuanya ya atas approval produser gitu. Kalau misalnya orang bilang nih, oh ini art direction-nya bagus banget nih si sutradaranya nih. Ya kalau nggak di-approve sama gue juga, budgetnya juga nggak bakal bisa gitu, nggak bakal kayak gitu. Jadi keenakannya jadi produser itu kita bisa bikin film apa yang kita mau. Yang nggak enaknya banyak, misalnya kita jadi banyak sekali dealing sama orang, negosiasi sama orang, ratusan orang yang kita harus negosiasi dan kita kerja dari A sampai Z sampai filmnya udah selesai tayang di bioskop, aktor dan sutradaranya semua udah move on ke project berikutnya, produser itu masih ada di punggungnya dia film itu. Kita harus jual ke TV, kita harus jual ke DVD, kita harus jual ke luar negeri, kita harus sampai 10, 20, 30 tahun sampai kapan itu PH masih ada, itu film masih menjadi tanggung jawab kita. Oh kayak gitu ya ternyata. Jadi semakin banyak film berarti masih semakin ribet. Iya, semakin banyak tanggung jawabnya. Misalnya nih, Tara Basro udah main di 5-6 film, Stephen Odang udah bikin film lain gitu. Saya masih ngurusin The Right One. Oh kayak gitu saya masih ngurusin The Right One. Dan film-film walaupun yang udah lama pun masih bisa jadikan DVD, jadikan keluar negeri dikirim tuh masih bisa. Dan itu yang tugas produser adalah seperti itu. Sampai kapan juga, itu namanya juga library. Itu library PH. Jadi itu masih terus berjalan. Kalau misalnya dari 5 film tadi ya, 5 film yang udah dibikin sama Gandhi, itu kalau dilihat ditonton itu unsurnya wanita semua nih. Iya. Itu kenapa sih? Karena ibu sih. Karena jadi, ibu. Apa ya dari dulu ya, my mom is my hero sih sebenarnya. Jadi kenapa pemeran utama di film-film saya adalah perempuan ya karena ya it's just my mom sih. Tapi film-filmnya nggak ada sangkut pautnya sama cerita mama cuman memang karena sosok perempuan aja. Pengen meningkatkan sosok perempuan lah dari semua film. Nah kalau misalnya kita ngomongin lagi mengenai film-film nih, kalau misalnya di Indonesia sekarang kan filmnya berbau vulgar lah, udah banyak. Iya, maksudnya ada beberapa lah, dan itu yang katanya meningkatkan penonton. Tapi kalau dilihat di Gandhi adalah tidak ada sama sekali. Apa sih yang membuat Gandhi tuh kekeh istilahnya? Kalau misalnya itu bukan something yang bikin banyak penonton. Sebenarnya udah lama banget loh nggak ada film horor yang vulgar tuh udah lama, terakhir udahlah nggak usah sebut nama, tapi terakhir udah 2 tahun yang lalu sih setahu saya pas zaman-zaman The Right One. Akhir-akhir ini ada horor, tapi horor-horor yang cuma syuting seminggu gitu tetap ada. Tapi kan itu kan memang pilihan, nggak harus ditonton kan sebenarnya. Kenapa kalau misalnya tanya apakah saya ada film vulgar apa enggak, ada sebenarnya. Ada. Pizza Man. Kamu nonton Pizza Man nggak? Aku tahu ceritanya, cuman kalau aku lihat itu tidak 3 cewek yang mabok perkosa tukang pizza. Terus tukang pizzanya itu jadi koma dan mereka harus bawa ke rumah sakit. Itu memang nggak ada adegan yang terlalu senonoh apa, cuman itu the idea of 3 girls raping a pizza delivery guy itu gue bikin jadi komedi. Kalau misalnya 3 cowok merkosa 1 cewek itu adalah itu udah ini banget. Cuma banyak orang yang tersinggung gitu sih, katanya apanya yang lucu, merkosanya it's just a movie gitu. Itu kita imajinasi aja dan
di situ cewek-ceweknya ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong namanya sexual parts and everything. Cuman ya gue nggak, di dalam trailernya gue nggak menjual itu. Gue nggak menjual itu. Dan mungkin karena itu nggak laku kali filmnya ya. Karena nggak ada yang jorok-joroknya. Mungkin tapi karena dikemasnya secara komedi juga mungkin ya, jadi tidak terlalu terlihat kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi Gandhi cerita emang ada kritik, pasti kan semua tuh ada kritik gitu. Gimana sih cara Gandhi tuh istilahnya mengambil kritik dan juga ya gimana ya? Gue orangnya sebenarnya nggak bisa terima kritik sih. Nggak bisa terima kritik. Jadi kalau ada kritik gimana tuh tanggapannya? Gue terima kritik dari orang yang menurut gue udah bisa dibilang karyanya udah kelihatan di atas gue gitu. Agak nyebelin sih, kayaknya arogan banget ya gue ngomong. Tapi enggak, soalnya kadang-kadang orang asal mungkin ya. Bener asal dan nggak riset lagi. Iya, karena gue waktu itu pernah nonton Tuyul actually, gue lagi press conference, lagi press screening, dan orang-orang yang reviewernya tuh nulis review sambil nonton. Terus gue kan duduk di belakang gitu kan, di row B, jadi kan kelihatan orang-orang pada main handphone, delete, terus tulis lagi. Terus gue bilang gimana lo bisa tahu gitu. Dan kadang-kadang kritikan-kritikan sama review yang didapat itu kayak misalnya nih ada satu nge-review adalah musiknya itu mereka memakai strings yang ini, memakai alat musik yang ini. Hah? Kok dia bisa tahu? Gue aja nggak tahu yang produser gitu. Ya? Gue bilang hebat banget nih orang bisa tahu gitu. Jadi gitu deh. Ya udahlah. Cuman gitu. sekarang udah jarang ditanggepin sih. Jarang ditanggepin. Gitu. Karena juga ya once again gitu. Gue bikin film bukan buat pasar. Gue bikin film karena gue suka. Gue tunjukin ke pasar. Ini loh yang gue sukain gitu. Ini yang dari hati gue gitu. Jadi gue, kalau orang mikir, lu sih Gan, lu film lu kurang laku, kurang booming sampai 1 juta penonton karena lu nggak ngikutin pasar. Masalahnya pasar tuh apa gitu. Nggak terbukti juga. Buktinya bikin film religi bisa flop juga, tapi bikin film religi yang satu bisa booming. You never know. Iya, itu tergantung pada pemirsa dan tergantung pada situasi mungkin lagi dan hits yang seperti juga, apa kayak gitu. Iya. Jadi bikin aja sih. Bikin aja. Kalau misalnya untuk Gandhi sendiri, harapan Gandhi untuk jangka pendek ataupun jangka panjang untuk karir Gandhi itu seperti apa sih? Tetap terus bisa bikin film sih, tapi mungkin kedepannya karena memang gue nggak pernah benar-benar pengen jadi produser ya. Jadi pengennya jadi aktor seperti tadi gue bilang di awal. Jadi mungkin gue akan nggak terlalu banyak bikin film lagi kali sih. Oh itu. Itu gue akan pursue acting aja. Karena itu memang gue passionate kan. Passionnya pasti itu. Dan producing it's never really my passion. Oke. Tapi mungkin hobi ya, mungkin ingin menyalurkan ide. Iya. Dan jadi berarti yang belum tercapai nih, menurut Gandhi sendiri apa sih yang menang Oscar? Menang Oscar. Jadi sekarang lebih akan kalau di Indonesia puji Tuhan semuanya udah tercapai. Sekarang gue lagi mencari mimpi baru malah. Jadi iya, itu setiap 6 tahun yang lalu gue bermimpi suatu hari gue akan bikin film. Saat gue kuliah dulu. 6 tahun kemudian The Right One tayang di bioskop. Disusul dengan Tuyul Pizza Man, ntar Tuyul dengan Midnight Show dan Zodiac, dan sekarang gue udah yang kayak oke, sekarang gue udah jadi aktor, gue jadi produser, gue udah bikin film. What's next? Iya, itu gitu. Harus ada selalu what's next ketika atas wishlist kita tuh udah tercapai. Itu bener banget kan ya Gandhi. Kalau misalnya menurut Gandhi sendiri nih, dunia perfilman Indonesia tuh kayak gimana sih? Apakah semakin membaik ataukah semakin itu? Mungkin mau jujur ya, jujur enggak sih. Karena apa? I guess mungkin gini ya. Dari segi kualitas Indonesia tidak bisa menyaingi film impor. Tapi gue nggak bisa menyalahkan sinias-sinias di Indonesia karena budgetnya juga terbatas. Sekarang kalau misalnya film Hollywood ya, itu kan sudah ditonton sama seluruh dunia. Otomatis pendapatan mereka triliunan. Jadi mereka bisa berinvestasi secara triliunan. Kalau di Indonesia kan cuma sekitar Indonesia dan juga nggak seluruh Indonesia tayangnya karena bioskop layar kurang. Betul. Penonton juga lebih suka film luar gitu. Jadi udah terbrainwash dengan itu. Jadi menurut gue nggak membaik sih, unless memang gimana caranya ada yang berani investasi besar dan kualitasnya sama kayak Hollywood, which is nggak mungkin juga sih, karena
Hollywood udah triliunan, di sini juga mau invest 80 miliar juga nggak bakal sampai sama. Justru malah sebenarnya kalau misalnya Hollywood suruh pergi ke Indonesia, suruh bikin film dengan budget film Indonesia, gue rasa nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa bikin sebagus film Indonesia. Butuh proses panjang ya berarti untuk meningkatkan kualitas perfilman Indonesia. Dan Bukan gue rasa ya, gue tahu nggak akan bisa karena gue pernah di sana waktu itu, jadi nggak mungkin bisa. Mungkin bisa. Terakhir nih, mungkin apa sih pesan Gandhi untuk pemirsa kalau misalnya ingin masuk dunia entertainer? Jangan nungguin orang, jangan nunggu kesempatan, bikin kesempatan sendiri. Kalau misalnya nggak ada dana untuk bikin film layar lebar, bisa bikin web series, bisa bikin film pendek, tapi film pendek juga nggak akan kemana-mana sih. Kalau mau web series aja bisa taruh di YouTube. Betul. Jangkauan penontonnya juga lebih luas. Dari situ kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk lebih gitu, bisa ke film. Kayak misalnya contohnya Jovialda Lopez sama Andovida Lopez atau Edozel misalnya, YouTubers yang kreatif, bikin web series, akhirnya sekarang jadi main film, jadi bisa bikin film. Jadi sebenarnya nggak harus ngikutin gue juga bikin film. Kalau misalnya memang susah mencari akses dana, bisa dari hal lain. Tapi kalau misalnya bisa cari akses dana, ya udah bikin aja gitu. Ngapain nungguin orang? Betul. Jadi intinya ambil aja kesempatan dan bukalah kesempatan untuk orang lain. Nah, terima kasih nih Gandhi udah meluangkan waktu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lama. Dan pemirsa, itu tadi ngobrol-ngobrol episode kali ini dengan Gandhi Fernando. Tetap saksikan Sosok di www.binus.tv. Saya Karisha Aroha dan seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!